Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikar ridal hudal futuhul faraju antal musyaffa'u as-syafi'u isfa' lana indal karimi abada wa rabbina. Amma ba'du. Para pemirsa shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih di bulan puasa ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin untuk menjalankan aktivitas kita dan kewajiban kita sebagai hambanya, sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita. Maka segala perintah kita taati dan segala larangan harus kita jauhi. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, dan juga semoga juga terlimpah kepada kita sebagai umatnya. Salam ta'zim dan mahabbah, salam hormat dan salam cinta kepada para ahbabillah, para kekasih-kekasih Allah, kepada auliaillah, kepada para wali-wali Allah, khususnya kepada pemimpin para wali, Sultanul Aulia, Qutbul Aqtab, Ghaus Hadaz Zaman radhiyallahu anhu. Semoga mereka berkenan memberikan jangkungan atau dukungan doa restu, memberikan pancaran nadhrahnya, sentuhan batinnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan materi yang beberapa hari lalu pernah kami sampaikan, yaitu tentang mengelola atau mengorganisir bentuk ibadah batin selain daripada ibadah lahir atau ibadah fisik kita, yaitu kita juga punya satu sisi ibadah yang disebut ibadah batin. Pada kajian lalu pernah kami sampaikan bahwa ada yang namanya ibadah sabar dan yang lainnya adalah ibadah syukur. Maka kami rangkaikan saja pada hari ini bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yashkuru ala na'mai
walam yasbir ala bala'i walam yarda biqada'i falyattakhidh rabban siwa'i. Barang siapa saja di antara umat manusia, kata Allah dalam hadis qudsi, yang tidak mau bersyukur akan nikmat-nikmatku, dan barang siapa saja yang kedua yang tidak mau bersabar atas ujian yang aku berikan, dan yang ketiga barang siapa saja yang tidak ridho dan tidak rela atau tidak menerima akan qada dan qadarku, akan ketentuan dariku, maka kata Allah, silakan untuk mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Maka ibadah batin yang ketiga yang termaktub dalam hadis qudsi ini adalah yaitu yang berupa ridho. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian ke pangkuan Tuhan kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kalian ke dalam surga-surgaku. Nah, di ayat di atas menerangkan bahwasanya untuk menjadi orang yang ridho dan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah tentu ada syarat-syaratnya berkenaan dengan urusan batin kita yang berupa ibadah ridho ini. Tentu salah satunya adalah ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Untuk mengelola atau mengorganisir daripada nafsu kita yang menolak akan ketentuan Allah, bahwa kecenderungan nafsu adalah menyukai hal-hal yang mengenakkan. Nafsu selalu mengajak kepada kesenangan, memperturutkan syahwat yang berhubungan dengan seksual. Yang paling utama untuk lebih mudah mendeteksi apakah itu nafsu, apakah itu ajakan hawa nafsu, adalah sebagian ulama berkata bahwa apabila kita diarahkan atau diajak untuk melupakan Allah, untuk melanggar syariat-syariat Allah, itu bisa jadi terdeteksi ajakan daripada nafsu. Selain daripada bujukan setan adalah nafsu kita sendiri.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, di dalam surat An-Nas ini kita diberikan sinyal, diperingatkan oleh Allah dalam ayat ini untuk selalu mewaspadai bahwa kita disuruh untuk berlindung, untuk berwaspada, mewaspadai apa yang ada di dalam hati kita dan batin kita. Apa yang kita dapat daripada bisikan-bisikan, entah itu bisikan manusia ataupun bisikan setan, ataupun bisikan hawa nafsu kita sendiri. Maka berhati-hati, karena di dalam hati manusia terdapat dua pintu, pintu kanan dan kiri, atau pangkalan, atau persinggahan. Persinggahan kuping sebelah kanan daripada hati kita, disitulah tempat bersinggahnya malaikat. Malaikat mulhim, malaikat yang membisikkan kepada manusia akan ilham-ilham kebaikan untuk taat kepada Allah, yaitu di sebelah pintu, di pintu kuping, pintu telinga di sebelah kanan hati. Adapun yang di sebelah kiri adalah persinggahannya setan. Kuping daripada batin, kuping daripada hati manusia yang sebelah kiri adalah tempat bersinggahnya setan, yaitu dalam rangka membisikkan waswasah atau godaan-godaan atau ajakan-ajakan yang cenderung mengajak kepada kesesatan dan kejahatan. Maka berhati-hati, berwaspada, selalu kontrol diri, introspeksi diri. Apakah yang membisiki kepada kita itu berupa kebaikan atau kepada kejahatan? Cepat-cepat harus bisa kita kontrol dan kita netralisir, dan segera kita menyadari apabila itu sebuah kesalahan maka harus kita tolak. Tetapi apabila ajakan itu berupa bisikan kebenaran yang mengajak kepada kebaikan, maka kita harus segera ambil. Para pemirsa, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, kaitannya sikap ridho dengan hawa nafsu adalah bahwa setan melalui bisikan-bisikannya dia akan memberikan waswasah di dalam hati, batin, kalbu manusia untuk selalu mengingkari apa yang telah Allah gariskan, yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu yang berupa nikmat ataupun ujian atau bala. Ketika manusia diberikan ujian berbentuk rasa sakit, maka dia akan memberikan waswasah bahwa kok Tuhan tidak adil, saya dikasih penyakit seperti ini. Di satu sisi, apabila manusia diberikan nikmat, kesenangan, berupa kesenangan, maka dia juga tidak mau kalah. Dibisikkanlah ke dalam hati manusia untuk dicegah supaya tidak mensyukuri nikmat itu. Diberikan kekayaan,
maka akan dibisikkannya supaya si manusia itu bagaimana caranya agar menjadi bakhil, tidak mensyukuri nikmat Allah. Apabila manusia itu menjadi manusia yang bakhil, maka di antara dua sisi ini, menyikapi rasa ridho terhadap qadha ketentuan Allah, perlu kiranya kita untuk selalu terus introspeksi diri, mengontrol diri kita, yang pastinya dengan selalu berusaha ingat dan sadar kepada Allah, fafirru ilallah wa rasulihi, dan juga selalu bermohon, bermunajat dalam doa supaya kita diberikan keteguhan hati kita untuk selalu mensyukuri, rela, ridho terhadap apapun ketentuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk yang menjalankannya. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai puasa yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah, wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-tarbiyah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-tarbiyah. Wa min ghauthi hadzal zaman an-nadrah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.